apa kabar? Losu VV apa kabar? Kabar baik Losu. Masih ingat dengan suara ini? Masih dong. Nah, tandanya kalau kita mendengar bunyi bel ini, kita siap beribadah. Betul Losu VV? Betul sekali. Kita siap beribadah. Kita mau datang kepada Tuhan. Berterima kasih untuk kasih Tuhan bagi hidup setiap kita. Hari ini kita bisa bertemu karena kasih-Nya yang selalu ada buat kita semua. Nah, Losu VV, kita mau mulai ibadah kita, oke? Siap Losu. Anak-anak, mari kita menyanyi. Yesus Tuhan kita, kasih-Nya manis dan indah. Kasih Yesus 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 manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Wah, senang sekali kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita loh VV. Karena itu hari ini senang loh Juliet dan juga loh VV bisa bertemu dengan anak-anak. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, yuk kita berdoa loh VV. Oke. Loh VV siap pimpin doa? Siap Losu. Ayo adik-adik kita semua berdoa ya. Yuk kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh manis dan indah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Hingga saat ini Tuhan kami boleh kembali datang beribadah kepada-Mu. Tuhan biarlah kasih-Mu yang selalu menyertai kami itu juga menyertai kami saat kami beribadah ini. Sehingga kami boleh taat dengar-dengaran, kami boleh memuji Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Amin. Amin. Hari ini loh VV senang enggak? Kita boleh ada di sini, anak-anak di rumah dan kita semua beribadah. Senang dong Losu. Betul sekali. Kita semua selain hari ini masih boleh ke sekolah minggu, seperti tadi lagu kita loh VV. Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita dan Tuhan itu kasih-Nya untuk setiap kita sangat istimewa. Tuhan menjadikan kita anak-anak yang istimewa. Setiap anak-anak yang di rumah, Losu VV, Losu Juliet, semuanya istimewa di hadapan Tuhan karena Tuhan memilih kita dan Tuhan mengasihi kita. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, ku istimewa. Karena apa? Karena aku miliknya. Ku istimewa, Yesus gak matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Lagi ku istimewa, ku istimewa.
mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Wah, senang sekali. Kita anak-anak yang istimewa di mata Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang sangat mengasihi kita loh, Suveve. Anak-anak yang di rumah, Su Juliet juga, Su Veve, semuanya istimewa di mata Tuhan. Su, Allah yang membuat kita istimewa itu Allah yang besar. Allah yang besar anak-anak, Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi kita. Allah yang apa tadi loh, Su Veve? Allah yang kuat dan perkasa. Perkasa juga besar. Allahku besar, Allahku kuat, Allahku perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, siapa yang besar tadi loh, Su Veve? Allah. Betul, Allah kita kuat dan perkasa. Allah yang bisa memberikan kekuatan dan kasih-Nya dibagikan kepada setiap kita. Loh Su Veve, loh Su Juliet, dan semua anak-anak yang di rumah. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allah kita besar, kuat dan perkasa. Nah anak-anak, hari ini Lause ingin memberikan cerita yang akan menceritakan tentang Allah yang besar, kuat dan perkasa itu loh Su Veve. Allah yang besar itu memilih juga seorang yang istimewa di dalam Alkitab. Kalian mau dengar? Anak-anak mau dengar? Loh Su Veve mau dengar? Oke, sekarang sebelum kita dengar cerita dari Alkitab kita mau berdoa dulu. Ayo, semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami senang hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami memuji nama-Mu, Allah yang besar, kuat dan perkasa, Allah yang mengasihi kami dan menjadikan kami istimewa. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan, tolong kami, berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh, telinga yang mendengar, dan juga pikiran yang boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Loh, Su Veve boleh duduk? Kita sama-sama dengarkan ceritanya ya. Anak-anak, cerita kita hari ini diambil dari Alkitab kita ini yang ceritanya ada di Hakim-Hakim. Sama seperti minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang hakim-hakim. Hakim-hakim itu orang yang dipilih oleh Tuhan. Hari ini hakim yang mau kita kenal namanya Simson. Ayo anak-anak ikut loh, saya ulangi. Namanya siapa tadi? Simson. Lagi ya sekali. Simson. Wah, anak-anak. Simson ini seorang yang kuat, sangat kuat.
Hari ini loh Juliet bawa, ada yang tahu nih boneka apa? Singa. Singa ini adalah binatang yang buas. Tapi Simpson bisa mengalahkan singa ini. Singa ini biasanya makan domba anak-anak. Tapi dengan tangannya Simpson bisa mengalahkan si singa ini. Wah, keren dan hebat sekali Simpson ini anak-anak. Simpson ini sejak di dalam perut ibunya, waktu ibunya mengandung dia sudah dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu menjadi orang yang spesial untuk aku. Kamu akan sangat kuat. Kamu akan menjadi seorang yang menolong orang-orang Israel untuk melawan musuhnya orang Israel. Nah, musuh-musuh orang Israel ini adalah orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin ini enggak suka dengan orang-orang Israel anak-anak. Karena itu Tuhan mengirim Simpson, seorang hakim yang akan menolong orang Israel melawan musuhnya ini. Betul anak-anak. Karena Simpson ada bersama mereka, orang Israel menang. Tapi anak-anak, Simpson ini suka lupa sama Tuhan. Dia suka tidak taat. Dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Lalu punya video yang akan bercerita tentang Simpson ini, gimana hidupnya yang dipenuhi dengan ketidaktaatan. Kita mau lihat videonya sama-sama ya? Yuk kita lihat sama-sama. Anak-anak, ini cerita Simpson dan Delila. Dia ini Simpson anak-anak. Dia adalah hakim Israel yang terakhir. Dia sangat kuat. Dia yang akan menolong umat Israel untuk melawan musuh-musuh mereka, yaitu orang-orang Filistin. Simpson berteman dengan Delila anak-anak. Dia suka sekali sama Delila ini. Dia sayang sama Delila. Suatu hari orang-orang Filistin menemui Delila. Dan mereka menyuruh Delila, ayo kamu cari tahu apa sih ya yang membuat Simpson ini jadi kuat. Mereka janji anak-anak akan memberi Delila hadiah uang yang sangat banyak. Kalau Delila bisa tahu rahasia kekuatan Simpson. Hari itu Simpson datang ke rumah Delila. Dan Delila berkata, Simpson, ayo katakan padaku apa yang membuatmu begitu kuat. Gimana supaya aku bisa mengikatmu? Jawab Simpson, kalau aku diikat dengan 7 tali, kekuatanku akan hilang. Orang-orang Filistin memberi Delila tali-tali itu. Dan Delila mengikat Simpson. Terus Delila berteriak anak-anak, Simpson, Simpson, orang-orang Filistin datang untuk menangkapmu. Simpson langsung bangun dan memutuskan tali-tali yang mengikatnya. Rahasia kekuatan Simpson bukan itu ternyata anak-anak. Delila berkata lagi, kenapa kau bohong? Ayo sekarang katakan gimana caranya mengikatmu Simpson? Dan Simpson menjawab Delila, aku akan hilang kekuatannya kalau aku diikat dengan tali-tali yang baru, tali yang belum pernah dipakai oleh siapapun dan untuk apapun. Aku akan jadi seperti orang yang lain. Jadi Delila mengikatnya dengan tali yang baru anak-anak. Setelah itu Delila berteriak lagi, orang-orang Filistin datang Simpson, mereka akan menangkapmu. Dan sekali lagi Simpson dengan gampang memutuskan tali-tali itu. Delila sedih dan dia mengatakan, kamu nipuku lagi Simpson, kata Delila. Ayo, kali ini kau harus mengatakan gimana supaya aku bisa mengikatmu. Simpson menjawab Delila, jika engkau mengikat rambutku yang panjang ini dengan alat untuk membuat kain, pasti kekuatanku akan hilang. Ketika Simpson tidur anak-anak, Delila mengikat rambut Simpson di alat itu.
Dan Delila cepat-cepat berteriak lagi, ayo Simson bangun, bangun, orang Filistin akan menangkapmu. Simson langsung bangun dan lagi-lagi Simson langsung dengan kekuatannya memutuskan rambutnya dari alat-alat untuk membuat kain itu anak-anak. Kali ini Delila benar-benar marah sekali. Kau sudah berbohong 3 kali kepadaku Simson. Kau tetap tidak mau bilang bagaimana supaya kekuatanmu itu bisa hilang. Kau bohong terus kepadaku. Katanya kau sayang padaku. Kenapa kau membohongiku? Delila marah-marah. Setiap hari, setiap ketemu Simson, dia marah lagi dan marah lagi. Anak-anak, akhirnya Simson tidak tahan lagi. Ya, oke, aku akan bilang kepadamu. Rambutku ini sejak aku lahir tidak pernah dipotong karena aku ini orang istimewa pilihan Tuhan. Dan kalau rambutku ini dipotong, maka kekuatanku akan hilang. Itu rahasia kekuatanku. Delila percaya kali ini pasti benar. Karena itu Delila membuat Simson tertidur dan dia mencukur rambut Simson sampai habis anak-anak. Simson tidak lagi punya rambut. Dan Delila memanggil orang-orang Filistin. Ayo ke sini, kali ini aku benar-benar bisa mengalahkan Simson dan kalian pasti menang. Waktu orang-orang Filistin datang, Delila langsung membangunkan Simson. Simson, ayo bangun, orang-orang Filistin kali ini akan menangkapmu lagi. Anak-anak, waktu itu ketika Simson bangun, dia merasa dia pasti akan tetap kuat seperti biasanya. Tapi kali ini Simson salah. Simson tidak lagi punya kekuatan yang biasanya dia miliki. Karena apa? Karena dia tidak taat kepada Tuhan dan Tuhan meninggalkan dia. Tuhan tidak lagi bersama-sama Simson. Orang-orang Filistin menangkap Simson dan membawa Simson ke dalam penjara. Alkitab bilang Tuhan tidak senang kalau Simson tidak taat. Karena itu Tuhan meninggalkan Simson. Kekuatan Simson hilang. Orang-orang Filistin menangkap Simson tadi anak-anak. Simson tidak lagi bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Simson tidak lagi menjadi kuat. Ia membuat Tuhan sedih dengan ketidaktaatannya anak-anak. Kita jangan lupa ya, jangan pernah meniru Simson. Kita tidak harus seperti itu. Kita harus selalu ingat, percaya, dan patuh kepada Tuhan. Anak-anak harus percaya dan patuh kepada Tuhan. Gimana caranya ya supaya kita bisa percaya, patuh kepada Tuhan, dan Tuhan tetap mengasihi kita karena ketaatan kita, karena Tuhan menganggap kita istimewa. Caranya kita pakai kekuatan kita, kepintaran kita, kebaikan kita untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Jangan lagi menyedihkan Tuhan. Jangan meniru seperti Simson. Tuhan memberi kita kekuatan dan juga tubuh yang sehat ini anak-anak. Kita harus taat kepadanya. Apalagi di masa sekarang ini. Masa corona yang belum juga habis. Anak-anak harus tetap ingat ya. Jangan terlalu sering pergi keluar kok. Kalau bisa di rumah saja. Dan ingat, kalau pergi kita harus pakai masker. Jangan lupa jaga kebersihan, cuci tanganmu. Kita percaya dan patuh dengan cara seperti itu di saat ini. Percaya kalau Tuhan itu selalu mengasihi kita. Percaya dan patuh hanya kepadanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah, percayalah, percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah.
anak-anak. Percaya kepadanya. Sama seperti ayat hafalan kita. Anak-anak masih ingat ayat hafalan kita? Nah, kita sudah belajar ayat hafalan ini beberapa minggu. Di mana ayatnya? Lalu yakin anak-anak pasti tahu ya. Kita mau lihat yuk ayat kita ada di Mazmur pasal 130 ayat 7a. Mazmur 130 ayat 7a. Bunyinya apa? Ayo kita mau baca sama-sama ya. Berharaplah kepada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Ayo anak-anak sekali lagi ya. Mazmur 130 ayat 7a. Berharaplah kepada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Tuhan kita yang mengasihi kita, Tuhan yang kasihnya tidak pernah berubah. Tuhan yang memilih kita menjadi anak-anak yang istimewa. Karena itu respon kita jangan lupa tadi apa? Percaya dan patuh kepadanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Ayo semua yang mau percaya dan patuh, kita mau berdoa. Berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh senang hari ini kami boleh belajar tentang seorang yang sangat kuat, tapi dia melupakan Tuhan. Kami tidak mau seperti itu ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang percaya dan patuh hanya kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang hanya menyenangkan Tuhan. Di masa-masa yang sulit seperti ini pun, kami mau menunjukkan ketaatan kami dengan kami setia menjaga hidup kami supaya kami tetap sehat. Dan kami boleh ya Tuhan selalu memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami karena kami tidak bisa kalau kami sendiri. Kami harus bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak jangan lupa kita punya bejana untuk Tuhan. Jangan lupa juga diri kita, hidup kita juga bejana buat Tuhan anak-anak. Karena itu selain kita mengisi bejana untuk Tuhan kita dengan persembahan, kita juga mengisi hidup kita dengan kepatuhan dan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Anak-anak, Lausut Juliet punya satu pengumuman lagi nih. Nanti di tanggal 18 Oktober hari Minggu, kita semua akan mengadakan acara ibadah spesial anak-anak. Kita akan mengadakan Sumde Fande khusus anak-anak Erin, semua boleh ikut. Dan hari itu kita bersama-sama akan merasakan keseruan bersama teman-teman, bersama guru-guru kita. Kita beribadah bersama-sama di Zoom, bukan lagi di YouTube. Jangan lupa ya anak-anak. Mama-mama, papa boleh dicatat tanggalnya. 18 Oktober hari Minggu. Oke? Ibadah kita sampai hari ini. Tapi jangan lupa, terus percaya, terus jaga kesehatan, dan percaya kepada Tuhan itu tidak akan rugi. Anak-anak akan mendapatkan banyak berkat dan kasih Tuhan. Jangan lupa, kita mau berdoa dulu sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Tuhan berkati setiap kami, dimanapun kami berada. Kami yang di rumah, kami yang dimanapun di gereja juga, lausu-lausu kami. Tuhan jagailah kami ya Tuhan. Jagai hati kami untuk kami boleh tetap menjadi orang-orang yang patuh, menunjukkan kasih kami, karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang bisa kami andalkan di saat seperti apapun dan dimanapun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami senang kami boleh bertemu bersama dengan teman-teman dan terlebih kami mendapat berkat dari Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, langkah-langkah kami, sehari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami dimanapun kami berada.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini ibadah kita anak-anak. Kita akan bertemu di minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan memberkati anak-anak. Bye-bye.